Puji Tuhan, selamat pagi. Kembali lagi kita mau memuji, meninggikan nama Tuhan. Walaupun kita di rumah kita masing-masing, tapi kita yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus tetap melihat bahkan bersama-sama dengan kita pada pagi hari ini. Puji Tuhan, Yesus Tuhan dan Allah kami. Mari kita angkat pujian ini dengan sungguh. Terima kasih Tuhan. Bersama-sama dengan kami, Engkau mendengar setiap pujian dan sembah kami. Pada pagi hari ini kami rindu menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Sebab terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala pujian, hormat, syukur hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita angkat pujian. Puji Tuhan, kita angkat pujian. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi,
tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Haleluya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesus, amin, tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalala, shalala, aku cinta Yesus. Shalala, aku cinta Yesus. Shalala, shalala, aku cinta Yesus. Shalala, aku cinta Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Kita angkat pujian, hidupku sekarang ku persembahkan. Haleluya. Hidupku sekarang ku persembahkan di hadapan-Mu, oh Yesus Tuhan. Terimalah sekarang, amin, persembahanku, korban yang harum dan menyenangkan-Mu. Segenap hatiku, segenap jiwaku, kan ku sembah Kau Yesus Tuhan. Seunang jemaat bangkit berdiri. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu, Tuhan. Haleluya. Tak berubah selamanya. Haleluya. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu, Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kita mau hidup hanya untuk Tuhan. Kita angkat pujian, Yesus Kaulah sahabatku. Jemaat silahkan duduk. Hidupku sekarang, hidup yang kupilih, hidup yang kupilih membuatku berarti. Karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku.
selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku, oh Yesus, Kaulah sahabatku Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku Yesus, Yesus, Kaulah sahabatku Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku, oh Yesus, Kaulah sahabatku Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku, Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Yesus, Kaulah sahabatku Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku, oh Yesus, Kaulah sahabatku Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Puji Tuhan, haleluya. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Jemaat masih bangkit berdiri, kita angkat pujian. Selain Kau tiada yang lain. Haleluya, biarlah pujian ini menjadi pengakuan kita pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Selain Kau tiada yang lain. Ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain. Yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun hatiku dan habis lenyap gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Selain Kau tiada yang lain. Haleluya. Selain Kau tiada yang lain. Ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain. Yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun hatiku dan hatiku habis lenyap gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun hatiku dan habis lenyap gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah
Puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah. Karena bumi tidak semakin baik, dunia tidak semakin baik. Semua akan lenyap, tetapi Engkau yang tinggal tetap. Janji-Mu, firman-Mu lah yang tinggal tetap. Maka dari itu Tuhan, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, sehingga kami boleh memperoleh kekuatan untuk tetap dapat setia, bahkan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kami lakukan. Setiap apapun yang terjadi pada saat sebelum hari ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memampukan kami untuk dapat berjalan di kemudian hari. Sehingga sebagaimana firman-Mu, begitupun juga kami berlaku. Kami melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Segala pujian, hormat, syukur hanya bagi nama Tuhan. Biarlah setiap hati kami dapat siap. Kami buka seluas-luasnya untuk Roh Kudus-Mu bekerja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Jemaat silahkan duduk. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kembali kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita ingin tahu apa yang menjadi pesan Tuhan dalam kehidupan kita untuk di waktu kedepannya ini. Karena kita tahu dunia tidak akan memberikan sebuah jaminan. Dunia tidak akan memberikan sebuah kepastian, tetapi firman Tuhan yang akan senantiasa memberikan kita ilham, yang akan senantiasa memberikan kita ingatan-ingatan baru untuk kita boleh berjalan dalam jalan yang Tuhan kehendaki. Rencana yang penuh damai sejahtera yang telah Tuhan sediakan akan kita capai ketika kita mau mendengarkan dan menerima setiap firman Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita buka Alkitab kita. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dalam kitab Pengkhotbah. Saya undang jemaat Tuhan untuk kita semua bangkit berdiri. Kita baca bersama-sama Pengkhotbah pasal yang ketiga ayatnya yang ke-11. Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-11 kita akan baca bersama-sama setelah hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Puji Tuhan, jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Pada pagi hari ini firman Tuhan diberikan tema diciptakan untuk kekekalan. Sekali lagi, tema firman Tuhan pada pagi hari ini diciptakan untuk kekekalan. Saya dan Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita semua diciptakan Tuhan untuk menerima sebuah kekekalan. Amin. Kalau kita mau melihat bagaimana dalam minggu penciptaan, Tuhan menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya. Tujuan utama Tuhan adalah manusia hidup dengan damai, dengan tentram, dalam kekekalan di Taman Eden, di dunia yang telah sangat sempurna Tuhan ciptakan. Namun dalam Kejadian pasal 3, ketika Adam dan Hawa tidak memilih untuk taat kepada perintah Tuhan, mereka jatuh dalam dosa, maka disitulah mulai tercipta waktu. Padahal sebelum manusia yang pertama ini jatuh dalam dosa, sebelum Adam dan Hawa tidak taat kepada Tuhan, kehidupan manusia itu kekal di dunia. Tidak ada batasannya. Namun setelah manusia jatuh dalam dosa, disitulah terciptanya waktu. Sehingga apa? Kehidupan manusia tidak akan selama-lamanya di dunia ini, jemaat Tuhan. Kita melihat
Manusia yang awalnya diciptakan untuk menerima kekekalan. Namun karena kejatuhan manusia yang pertama dalam dosa, sehingga kekekalan itu tidak terjadi di dunia. Tetapi apakah rencana Tuhan gagal supaya manusia ini bisa menerima kekekalan? Tidak. Rencana Tuhan tidak gagal. Tetapi Tuhan memiliki sebuah rencana lain, di mana manusia hidup sementara dalam dunia ini. Untuk apa? Untuk mempersiapkan kehidupan di kekekalan nanti, jemaat Tuhan. Kita semua manusia yang terlahir dalam dunia ini, kita bisa hidup dalam usia yang telah Tuhan tentukan untuk mempersiapkan kehidupan kita di masa yang kekal nanti. Istilahnya kalau dalam sebuah acara, dalam sebuah perlombaan, kita sedang gladi resik, jemaat Tuhan, dalam dunia yang sementara ini. Ya, dalam ayat yang tadi kita baca, dalam kitab Pengkhotbah, Tuhan menciptakan segala sesuatu indah pada waktunya. Dan Tuhan pun memberikan kekekalan dalam hati kita. Jemaat Tuhan, kita melihat dalam Mazmur pasal yang ke-90, coba kita buka Alkitab kita bersama-sama. Mazmur pasal 90 ayatnya yang ke-10. Di sini dikatakan apa? Bahwa masa hidup kami manusia hanyalah 70 tahun. Dan kalau kami kuat, kira-kira bisa sampai 80 tahun. Namun di usia tersebut, yang menjadi kebanggaannya adalah apa? Kesukaran, penderitaan. Karena apa? Sudah banyak penyakit mungkin. Keadaan yang begitu lemah. Ya, secara biologis. Umur yang semakin bertambah, maka organ-organ dalam tubuh tidak akan berfungsi semakin baik, jemaat Tuhan. Ya. Lalu dikatakan apa lagi? Kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Karena apa? Berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Usia manusia, usia kita semua hanya 70 sampai 80 tahun. Di usia 80 sekian kebanggaannya hanya penderitaan. Jadi jika jemaat Tuhan berpikir untuk hidup 1000 tahun lagi dalam dunia ini, apakah mampu dengan kebanggaan tadi, dengan penderitaan yang harus dirasakan oleh tubuh jasmani ini, jemaat Tuhan? Dikatakan tadi, berlalunya sangat buru-buru. Hanya sementara kehidupan kita. Dalam Yakobus pasal 4 ayat 14 dikatakan, hidup manusia hanya seperti uap. Bagaimana ketika kita memasak air? Ada uap. Berapa lama uap itu muncul? Hanya sekejap. Hidup kita hanya sementara di dunia ini, jemaat Tuhan. Ditulis juga dalam Ayub pasal 14 ayatnya yang kedua, kehidupan manusia seperti bunga yang sebentar akan layu, mungkin terlihat indah sementara. Mungkin kita terlihat ganteng, terlihat cantik, terlihat kaya, terlihat terkenal. Namun apa yang dikatakan selanjutnya akan layu. Kita yang pernah menanam bunga, kita akan lihat bunga itu tidak akan mekar selamanya, tidak akan indah selamanya. Akan ada waktunya bunga itu akan layu. Lalu dikatakan juga hidup kita seperti bayang-bayang yang akan hilang. Jemaat Tuhan, jadi kita diingatkan kembali. Kehidupan kita di dunia ini hanyalah sementara. Lalu dengan waktu yang sangat singkat ini, yang tadi seperti uap, seperti bunga yang nanti akan layu, seperti bayang-bayang yang akan hilang. Apa yang akan kita lakukan di waktu yang singkat ini, jemaat Tuhan? Kehidupan kita yang singkat ini berguna untuk mempersiapkan diri kita
untuk hidup dalam kekekalan yang telah Allah siapkan. Amin. Dan kita melihat hanya ada dua pilihan untuk kekekalan yang kita terima nanti, surga atau neraka. Hanya ada dua, kekal selama-lamanya, tidak ada batasan waktu lagi nanti jemaat Tuhan. Hanya ada dua pilihan, surga dan neraka. Tentunya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita memilih untuk hidup kekal dalam surga. Amin. Dan kita mau melihat dalam kehidupan kita di hari ini, di detik ini juga. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, apakah benar selama kehidupan kita sampai pada detik ini, kita telah mempersiapkan hidup kita untuk hidup dalam kekekalan yang telah Allah sediakan, jemaat Tuhan? Ada dua jenis manusia, yang menjalankan keseharian hidupnya di dunia yang sementara ini. Yang pertama, ada manusia yang berserah kepada Tuhan. Tuhan, kehendak-Mu lah yang terjadi. Namun ada juga manusia yang tidak pernah bertanya kepada Tuhan, yang melakukan segala sesuatunya, memutuskan segala sesuatunya dengan kekuatannya sendiri, merasa mampu, merasa kuat, melupakan Tuhan. Sehingga Tuhan pun membiarkan. Oke, rasakan dulu. Bagaimana rasanya bekerja, mengusahakan sesuatu yang tidak dikehendaki Tuhan. Jemaat Tuhan, tentunya bukan sebuah keberhasilan yang akan kita capai. Kita melihat jemaat Tuhan, walaupun kehidupan kita hanya sementara di bumi ini, namun dikatakan tadi, kita sedang mempersiapkan hidup kita untuk kita bisa hidup dalam kekekalan di surga bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tetapi pada kenyataannya, banyak manusia yang selama kehidupannya dalam dunia ini, mereka hidup tanpa Tuhan. Padahal kalau kita sedang mempersiapkan untuk hidup dalam sorga yang kekal nanti, kita harus sudah memiliki terang kekekalan itu dalam hati kita. Amin. Ketika kita memiliki terang kekekalan dalam hati kita, maka kita menganggap segala sesuatu, entah itu pekerjaan kita, entah itu jabatan kita, entah itu harta kita yang begitu melimpah, kita akan menganggap hal itu hanyalah hal-hal yang kecil, yang bukan menjadi sesuatu yang harus kita utamakan dari segala-galanya. Milikilah terang kekekalan dalam setiap hati kita. Amin, jemaat Tuhan. Ya. Coba kita buka dalam satu ayat, ya, dalam surat Rasul Paulus, kita buka 2 Korintus pasalnya yang keempat. 2 Korintus pasalnya yang keempat, saya akan bacakan untuk kita semua ayatnya yang ke-16. 2 Korintus pasal 4 ayat 16, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke hari. Amin, jemaat Tuhan. Orang-orang yang memiliki terang kekekalan dalam hatinya, walaupun semakin bertambahnya usia, ya, manusia jasmania semakin merosot. Makin sering lelah, makin sering sakit, sudah sering pikun, ya, semakin merosot, semakin menurun. Namun apa dikatakan? Manusia batinia dibaharui dari hari ke hari. Inilah yang utama, jemaat Tuhan. Karena apa? Manusia batinia kita, roh yang kita miliki, inilah yang akan kita bawa dalam kehidupan yang kekal nanti, jemaat Tuhan. Amin. Oleh sebab itu, apakah kita telah membaharui manusia batiniah kita?
Ataukah di waktu yang singkat di dunia ini kita hanya sibuk membaharui manusia jasmaniah kita, jemaat Tuhan? Hanya sibuk mempercantik diri, memperganteng diri, memperkaya diri, mengejar posisi jabatan. Padahal dikatakan itu akan semakin merosot. Saya tidak mengatakan bahwa kita tidak perlu kerja, kita tidak perlu memiliki ambisi untuk mencapai karir kita dalam pekerjaan kita. Namun jangan sampai hal tersebut menjadi yang paling utama dalam kehidupan kita. Karena yang paling utama adalah manusia batiniah kita yang harus dibaharui. Kita memiliki terang kekekalan. Amin. Inilah yang Tuhan kehendaki. Walaupun kita akan hidup dalam surga yang kekal nanti, ketika kita telah mengakhiri kehidupan di dunia ini, namun yang Tuhan kehendaki kita telah mempersiapkannya, kita telah gladi resik di dunia ini, jemaat Tuhan, dengan terang kekekalan dalam hati kita, yang mengutamakan pembaharuan manusia batiniah kita. Itulah yang Tuhan kehendaki, jemaat Tuhan. Jika kita sudah memiliki terang kekekalan dalam hati kita, dituliskan di sini, maka kita akan memakai waktu kita, uang kita, harta kita dengan lebih bijak. Digunakan untuk apa? Tentunya yang sesuai dengan firman Tuhan. Kita menggunakan tenaga kita untuk terbeban dalam pekerjaan Tuhan, melayani sesama. Kita menggunakan harta kita untuk apa? Untuk membantu sesama kita. Dalam kitab Yakobus dikatakan bahwa ibadah yang sejati adalah ketika kita mau menolong janda-janda. Anak-anak yatim adalah gambaran orang-orang yang kesusahan. Kita bijak dalam menggunakan harta kita, uang kita, jemaat Tuhan. Tidak kita buang dengan percuma. Tidak hanya kita hambur-hamburkan untuk memuaskan hawa nafsu kita. Tidak hanya kita habiskan untuk mengejar posisi jabatan. Supaya kita mendapatkan pengakuan dari keluarga kita, dari tetangga kita, dari orang-orang sekitar kita. Bukan itu yang Tuhan kehendaki. Jemaat Tuhan, gunakanlah segala sesuatu yang telah Tuhan percayakan dengan kebijaksanaan untuk melakukan hal yang benar. Dalam Injil pun dituliskan bahwa jika kamu mengadakan sebuah perjamuan, jangan undang keluargamu, jangan undang tetanggamu, tetapi undanglah orang-orang miskin, orang-orang lumpuh. Apakah ayat ini mengajarkan kita untuk melupakan keluarga kita, melupakan orang-orang terdekat kita? Bukan. Tetapi firman Tuhan mengatakan ketika kita mau melakukan sebuah tindakan kebaikan, kepedulian terhadap sesama, terlebih lagi yang Tuhan kehendaki adalah kita menolong, kita peduli kepada orang-orang yang tidak mampu membalas kebaikan kita. Sehingga disinilah kelihatan pertolongan yang begitu tulus, kepedulian yang begitu murni dari diri kita, karena kita tidak mengharapkan apapun. Tetapi secara otomatis firman Tuhan berkata, Tuhan yang akan membalaskan segala sesuatu kepada kita. Amin, jemaat Tuhan. Kalau jemaat Tuhan pada saat ini telah diberkati oleh Tuhan dengan begitu limpah, lalu tergerak untuk menolong orang lain. Jangan menolong orang-orang yang pekerjaannya sudah baik, yang sudah punya harta banyak, yang sudah terkenal. Supaya apa? Supaya kita pun dipandang orang, bukan itu. Tapi bantulah orang-orang yang tidak bisa membalasnya justru. Karena Tuhan yang secara otomatis akan membalaskan setiap tindakan positif yang telah kita lakukan itu, jemaat Tuhan. Bahkan Rasul Paulus pun
mengatakan bahwa segala sesuatunya dia anggap sampah. Ya. Apakah kita masih menganggap hal itu adalah yang paling berharga? Harta kita, kedudukan kita, waktu yang sementara ini. Kita menganggapnya sampah atau sesuatu yang menjadi tujuan hidup kita, jemaat Tuhan. Ya. Dan kita tahu sekali lagi, kehidupan kita yang sementara dalam dunia ini adalah gladiresik, persiapan akhir untuk kita boleh hidup di sorga yang kekal nanti, jemaat Tuhan. Dengan terang kekekalan yang ada dalam hati kita, kita membaharui manusia batinnya kita, yang akan kita bawa dalam kekekalan nanti, jemaat Tuhan. Amin. Dan kita mau melihat dalam satu ayat, 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-9. 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-9. Ayat yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Saya akan bacakan. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin, jemaat Tuhan. Ini merupakan sebuah ayat yang dituliskan oleh Rasul Paulus berbicara tentang satu-satunya cara manusia akan ditebus dari dosa pada saat itu. Karena pada saat itu orang-orang Yunani, orang-orang Yahudi begitu mengandalkan ilmu mereka, logika mereka, apa yang mereka lihat, apa yang masuk akal. Apa yang mereka dengar, apa yang masuk akal. Tetapi dikatakan bahwa karya penyalipan Yesus itu nggak pernah kepikiran oleh siapapun. Bahkan dikatakan orang yang disalib pada saat itu adalah orang yang sangat hina. Namun inilah jalan yang Tuhan pakai. Jadi kita melihat Tuhan pun menyediakan kekekalan dalam kehidupan kita. Terlihat tidak masuk akal. Kalau kita melihat dunia sekeliling kita, kita berpikir apakah ada sorga itu? Apakah neraka itu ada? Kita mendengar firman mengenai sorga dan neraka, tidak masuk akal. Namun apa dituliskan di sini? Bahwa itulah yang Tuhan sediakan untuk kita yang mengasihi Dia. Jemaat Tuhan, jika kita mengasihi Tuhan, kita akan menggunakan terang kekekalan itu dalam hati kita, sehingga kita mempersiapkan diri kita dengan baik. Ya. Dan di sini kita mau belajar bagaimana supaya kita menyadari hidup kita ini singkat, karena terkadang ketika mendengar firman Tuhan kita sadar, kita ingat, namun ketika kembali dihadapkan oleh harta, oleh jabatan, oleh segala sesuatu yang dunia tawarkan, kita terkadang lupa. Kita terlena. Kita terpesona. Ya, lagi keren lagunya terpesona, jemaat Tuhan. Jangan sampai kita terpesona dengan harta yang berlimpah, dengan segala sesuatu yang manis yang dunia tawarkan. Kita mau menganggap setiap hari yang kita hidupi itu adalah hari terakhir kita, sehingga kita mau mempersiapkan hari itu. Kita mau menggunakan terang kekekalan itu, membaharui manusia batinnya kita, sehingga waktu, tenaga, apapun yang kita miliki tidak kita gunakan dengan sia-sia, terbuang dengan percuma. Ya jemaat Tuhan, kita mau melihat lagi satu ayat dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 17. 1 Yohanes pasal 2 ayat 17, saya akan bacakan. Ini pun yang akan menjadi ayat renungan, ayat hafalan untuk kita di minggu ini. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya.
Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin, jemaat Tuhan. Ya. Dunia sedang lenyap dengan keinginannya. Kalau kita mau mengikuti dunia, kita pun akan lenyap. Kita akan menerima neraka yang kekal. Karena kita tidak mempersiapkan diri kita dengan baik. Tetapi ketika kita punya terang kekekalan, kita melakukan kehendak Allah selama kita hidup di dunia ini, kita mempersiapkan hidup kita untuk menerima kekekalan di sorga bersama dengan Tuhan, maka kita akan hidup selama-lamanya. Ketika kita tutup usia, kita meninggalkan dunia ini, disitulah lembaran yang baru, kehidupan yang sesungguhnya kita mulai, jemaat Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita renungkan bersama-sama. Kita telah diciptakan untuk kekekalan. Kita mau menggunakan terang kekekalan itu dalam hati kita. Dan pada detik ini, hal apa yang harus kita hentikan? Sekali lagi, hal apa yang harus kita hentikan? Yang mungkin tidak berguna, yang mungkin membuang waktu kita, tenaga kita, uang kita. Yang harus kita hentikan. Apa itu, jemaat Tuhan? Dan selanjutnya, kita ingat hidup kita dipersiapkan untuk kekekalan. Hal apa yang harus kita mulai pada detik ini? Melalui kebenaran firman Tuhan, kita tahu apa-apa saja yang harus kita mulai pada detik ini, jemaat Tuhan. Karena hidup kita hanya sebentar saja di dunia ini. Puji Tuhan, firman Tuhan tidak saya panjangkan. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah kebaktian kita dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini ibadah bisa berjalan dengan lancar. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kami rindu untuk memuji membesarkan Tuhan. Dan kami pun bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami terima pada pagi hari ini. Mengingatkan kembali kepada setiap kami, jemaat GPD Bahtera yang Tuhan kasihi, bahwa hidup kami hanyalah sebentar saja. Kami memerlukan terang kekekalan dalam hati kami, sehingga mempersiapkan diri kami untuk hidup di sorga yang kekal bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih, hamba-Mu telah selesai berbicara, tetapi kiranya Roh Kudus-Mu yang senantiasa mengingatkan jemaat Tuhan di waktu yang ke depan ini, Tuhan, seminggu ke depan, Tuhan yang menjaga setiap hati pikiran kami, Tuhan, untuk kami boleh mengingat firman-Mu, untuk mengurangi, menghilangkan hal-hal yang tidak berguna, tetapi Tuhan memulai hal-hal baru yang berguna untuk mempersiapkan hidup kami di waktu kekekalan yang telah Tuhan persiapkan untuk kami semua. Berkati jemaat-Mu Tuhan yang telah ambil bagian pada pagi hari ini, berkati dalam keluarga, pekerjaan, terutama pelayanan dalam masyarakat sekitar menjadi berkat. Tuhan berkati masa depan anak-anak dalam pendidikan, kuliah, pekerjaan Tuhan yang menyiapkan masa depan penuh dengan damai sejahtera. Terima kasih, berkati pun jemaat-Mu yang akan memberikan persembahan, mereka yang tahu untuk memberikan persembahan terbaik kepada Tuhan, Tuhan pun akan memberikan yang terbaik. Dan juga Engkau berkati jemaat-Mu yang mengembalikan milik Tuhan, yang tahu mengembalikan 1/10 kepada rumah Tuhan, Tuhan pun akan memberkati, karena itu yang menjadi kunci berkat untuk setiap kami selama hidup di dunia ini, Tuhan. Terima kasih Bapa. Jemaat-Mu yang sedang sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Yang sedang berbeban berat, Tuhan berikan kekuatan. Yang sedang dalam pergumulan, Tuhan berikan senantiasa Tuhan iman yang semakin teguh untuk menantikan janji Tuhan. Terima kasih. Dan akhirnya jemaat Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, kekuatan daripada Roh Kudus menyertai kita semua saat ini dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya dan telah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan, ibadah sudah selesai. Selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas dengan terang kekekalan dalam setiap hati jemaat Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu, dunia tak bisa